Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Jesus dan Dayton beraksi di latihan, bek Arab Saudi kalah saing. Hal yang wajib diwaspadai timnas lawan Arab Saudi. Prediksi starting 11 racikan Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jesus dan Nathan Juan beraksi di latihan bek Arab Saudi kalah saing. Akun X Timnas Indonesia @timnasindonesia mengunggah video pendek berisikan persiapan latihan para pemain untuk berhadapan dengan timnas Arab Saudi, yakni di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan skuad Garuda digelar di Jeddah pada hari Senin 2 September malam waktu setempat. Pada pagi harinya, para pemain pun menjalani ibadah umroh terlebih dahulu. Dalam sesi latihan ini, kamera akun X Timnas Indonesia sempat menyorot Calvin Verdong, Pratama Arhan, Sandy Wall, Sain Patinama, Jesus, Nathan Juan, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Martin Pas, Ivar Jenner, Rafael Strike hingga Justin Hubner. Dalam kesempatan ini pun hampir semua pemain skuad Garuda telah tiba di Arab Saudi. Salah satunya adalah bek Venezia Jesus. Pemain yang telah memukau di dua laga awal Liga Italia Serie A. Bahkan nasib Jesus di Serie A kali ini bisa dibilang lebih muncul dari pemain Arab Saudi Abdullah Hamid yang sama-sama berkarir di sana. Tak hanya di level klub, Jesus ternyata memiliki rekor yang masih sempurna menjelang duel melawan timnas Arab Saudi pada laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini pemain yang akrab disapa Bang C ini pun naik kasta ke Serie A Italia bareng Venezia. Ia pun langsung mendapatkan tempat utama, dan dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni, bek berusia 24 tahun ini tercatat sudah tampil selama 2 laga. Sedangkan Saud Abdul Hamid baru saja direkrut oleh AS Roma. Ia juga sudah bergabung di sesi latihan pertama Lubi. Akan tetapi pemain Arab Saudi ini masih gagal menembus tim utama, di mana Saud belum mencatatkan penampilan di Serie A Italia. Terakhir ketika AS Roma bertandang ke markas Juventus, Saud Abdul Hamid bahkan tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain. Maka dari itu sejauh ini Jesus lebih unggul dalam statistik pertandingan daripada pemain Arab Saudi di Serie A Italia. Tak hanya di level klub, Jesus ternyata juga memiliki rekor yang masih sempurna jelang duel melawan Arab Saudi ini. Momen itu terjadi pada 3 pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana saat 2 kali menghadapi Vietnam, Jesus sukses membantu skuad Merah Putih mengukir kemenangan sekaligus clean sheet dengan skor 1-0 dan 3-0. Khusus untuk laga terakhir, dia sukses menyumbangkan 1 gol. Rekor ini pun kembali berlanjut ketika pemain 24 tahun ini menjadi starter pada laga terakhir melawan Filipina kemarin. Timnas Indonesia pun kembali mencatatkan nirbobo setelah berhasil menang 2-0 atas The Azkals. Hal yang wajib diwaspadai timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Pertama, kebiasaan pemain tuan rumah dalam memprovokasi pemain lain. Salah satu yang perlu diwaspadai oleh skuad Garuda saat jumpa Arab Saudi adalah kebiasaan pemain tuan rumah dalam memprovokasi pemain lain. Melansir dari laman transfermarket.co.id, salah satu pemain yang kerap kali memprovokasi adalah bek senior Ali Al-Bulaihi. Pemain asal klub Al Hilal ini memang dikenal sering memprovokasi pemain lawan agar mendapatkan kartu dari wasit. Tentunya para punggawa Garuda perlu mewaspadai tindakan provokatif apapun dari para pemain lawan.
Hal ini pun tentunya agar para pemain tidak beresiko mendapatkan kartu dari wasit yang justru merugikan tim sendiri. Kedua, postur pemain Arab Saudi yang cukup tinggi. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh para pemain Arab Saudi adalah posturnya yang cukup tinggi dan kekar. Melansir dari transfermarket.co.id, beberapa pemain seperti Firas Al-Buraikan, Ali Al-Bulaihi, Saleh Al-Sehri, dan beberapa nama lain diketahui memiliki tinggi badan lebih dari 180 cm. Hal ini tentunya tergolong cukup tinggi dan membuat mereka bisa melakoni duel-duel bola udara. Sementara pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat mengungkapkan, berdasarkan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni 2024, Jesus menjadi pemain yang tertinggi dengan 190 cm, disusul Ivar Jenner dengan 188 cm. Timnas Indonesia pun juga memiliki beberapa pemain dengan postur yang sama, yaitu 187 cm. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Tom Haye, dan Rafael Struijk. Selain itu, dua pemain timnas Indonesia juga bertinggi 185 cm. Mereka adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ketiga, teror supporter tuan rumah. Melansir dari laman resmi AFC, venue dari laga antar Arab Saudi versus Indonesia kali ini akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah yang memiliki kapasitas penonton maksimal mencapai 62.000 penonton. Tentunya hal ini akan membuat Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bermain di hadapan ribuan pasang mata supporter tuan rumah yang tentu akan tak ada hentinya memberikan efek psikologis bagi tim tamu. Tentu diharapkan timnas Indonesia tidak merasa gentar saat melakoni laga di stadion ini. Apalagi stadion tersebut juga dijuluki sebagai The Shining Jewel atau permata yang bersinar. King Abdullah Sports City juga jadi saksi duel antara Brasil versus Argentina pada 2018. Timnas Indonesia pun dipastikan harus waspada saat menantang Arab Saudi. Apalagi Arab Saudi punya rekor bagus saat menantang lawannya di stadion ini. The Falcons belum pernah kalah saat menantang tim-tim Asia sejak stadion ini resmi dibuka pada 2014 silam. Tim-tim raksasa Asia seperti Jepang pun pernah tumbang di stadion ini. Bocor, prediksi starting 11 racikan Sintayong. Sintayong akan mendampingi langkah anak asuhnya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Green Falcons akan menjadi rintangan perdana yang akan dihadapi oleh tim besutan Sintayong ini. Jelang laga tersebut, tim asal negara minyak itu jauh diunggulkan daripada tim merah putih. Hal itu dilihat dari ranking FIFA saja, Indonesia sudah tertinggal jauh dari calon lawannya ini. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku tidak merasa minder dengan nama besar arsitek timnas Arab Saudi Roberto Mancini. Apalagi skuad Garuda saat ini sudah dipastikan lengkap dengan kehadiran sejumlah pemain abroad. Terpantau beberapa nama pemain seperti Martin Paes, Calvin Verdong, Jesus, Justin Hubner hingga Nathan Juan telah bergabung dengan latihan timnas Indonesia. Dengan persiapan kurang dari 3 hari, skuad Garuda pun sudah semakin padu dengan dipimpin oleh Sintayong. Dalam laga ini, Sintayong akan lebih mudah memadukan pemain dengan gabungan pemain senior dan juga junior. Untuk posisi kiper utama, Hernando Ari masih akan dipercaya, mengingat Martin Paes belum didaftarkan PSSI untuk laga perdana kali ini. Di lini belakang, trio benteng pertahanan pun akan kembali diperkuat dengan kehadiran Rizky Ridho, Jesus, dan Sandy Walsh. Sementara di sisi sayap, ada Calvin Verdong Asnawi yang bisa mengalirkan bola dari sisi lapangan. Kemudian di posisi tengah, kehadiran Tom Haye, Nathan Juan, dan Ivar Jenner pun akan menjadi nilai plus untuk menyalurkan serangan ke arah tengah. Kemudian di lini depan ada Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk yang masih menjadi kepercayaan Sintayong untuk tampil. Rotasi pun dapat saja dilakukan oleh pelatih asal Korea Selatan ini karena beberapa pemain pun tidak dalam kondisi terbaiknya karena memang belum mendapatkan menit bermain di musim anyar. Sebut saja Tom Haye, Pratama Arahan hingga Marcelino Ferdinand yang hingga kini belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di musim anyarnya.